Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Taib, kita lanjutkan muasil fi syarah kitab Safinatin Najah Syekh Salim ibn Abdullah ibn Sumair al-Hadrami rahimahullah yang wafat tahun 1270 Hijriah. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah selesai dalam pembahasan kitab zakat, kitab shalah. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, dan ini merupakan pasal terakhir yang ditulis oleh penulis rahimahullahu taala dalam Safinatin Najah ini. Kata beliau, faslun al-amwalul lati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Kata beliau, fasal harta-harta yang wajib dizakatkan itu ada 6. Harta-harta yang wajib dizakatkan itu ada 6. 6. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama an-na'am wan naqdan wal mu'asyarat wa amwalut tijarah wal rikaz wal ma'dan wal ma'din. 6. Ini 6 jenis zakat atau 6 jenis harta yang diwajibkan zakat. Kata beliau, fasal harta-harta yang wajib zakat itu ada 6. Yang pertama an-na'am, yakni hewan ternak. Akan diterangkan nanti. Yang kedua adalah an-naqdan, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Yang ketiga adalah al-mu'asyarat. Ya, mu'asyar dari kata al-usyur. Al-usyur artinya 1/10. Mu'asyarat adalah zakat yang dikeluarkan darinya 1/10. Ya, yaitu hewan zakat, yaitu tanaman, zakat tanaman pokok dan buah-buahan berupa korma dan anggur sebagaimana akan datang. Makanya zakat tanam-tanaman ini dikatakan muasyarat karena dikeluarkan darinya usyur, yakni 1/10 atau 1/20 sebagaimana akan datang. Yang keempat amwalut tijarah, yakni zakat barang perdagangan. Zakat barang atau harta-harta atau barang-barang perdagangan. Yang kelima ar-rikaz. Yang kelima adalah ar-rikaz, yakni definul jahiliyah, harta karun dari zaman jahiliyah. Dan yang keenam adalah al-ma'din, yakni barang tambang yang dikeluarkan dari pertambangan. Tapi ini 6 jenis zakat yang wajib dalam al-Islam. 6. Selain daripada 6 ini, maka tidak ada zakat yang wajib dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah hanya 6 jenis harta ini saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karena itulah tidak ada zakat pada madu, ya. Khilaf dari sebagian ulama yang mengatakan adanya. Dalam mazhab Syafi'iyah tidak ada zakat pada madu, ya. Sebagaimana tidak ada zakat pada barang-barang yang lain. Ya. Seperti misalnya pada perhiasan, akan diterangkan nanti ya. Tidak ada zakat pada tanah, pada bangunan, ya, pada kendaraan dan seterusnya. Tidak ada zakat selain daripada 6 harta ini. Jadi hanya 6 harta ini saja yang diwajibkan dikeluarkan zakat padanya jika memenuhi syarat-syaratnya. Selain dari 6 jenis harta ini, maka tidak ada lagi harta yang diwajibkan zakat. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, al-amwal allati talzamu fiha zakah sittatu anwa'. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 6. Baik, sebelumnya afwan. Az-zakat secara bahasa ini bermakna an-nama wa tadhhir. Bermakna an-nama pertumbuhan dan tadhhir dan penyucian. Nah, dikatakan zakat itu an-nama, pertumbuhan, karena
Zakat hanya dibebankan pada harta-harta yang berkembang, yang bertumbuh, sebagaimana akan diterangkan nanti. Harta-harta yang statis, tidak mengalami pertumbuhan, ya, tidak mengalami pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini adalah kuantitas. Ya, adalah apa? Dari sisi kuantitasnya. Ya, dari sisi kuantitasnya. Nah, ini zakat dikatakan an-nama dikarenakan yang dikenai zakat hanyalah apa? Karena itulah zakat ya, harta yang dikenai zakat hanyalah yang berkembang saja. Nah, demikian pula zakat dikatakan secara bahasa tathhir, penyucian, karena menyucikan harta dan juga orang-orang yang mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ambillah sebagian atau dari sebagian harta mereka berupa sedekah, yakni zakat, untuk menyucikan mereka dan tazkiyah kepada bagi mereka. Nah, ini zakat secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, zakat adalah ismun lima yukhraju ammalin aw badanin ala wajhin makhsus. Ismun lima yukhraju min anmalin aw badanin ala wajhin makhsus. Bahwa zakat adalah nama untuk harta yang dikeluarkan. Ya, jadi zakat ini adalah nama untuk harta yang dikeluarkan, bukan harta pokoknya, tapi harta yang dikeluarkan. Misalnya apa? Akan disebutkan nanti onta, kalau dia punya 5 ekor, maka keluar satu kambing. Maka yang dinamakan zakat adalah satu kambing ini, bukan yang 5 ekor ini. Ya. Jadi harta yang dikeluarkan. Kalau dia punya uang ataupun emas dalam jumlah yang banyak, keluar 2,5% atau 1/40. Maka yang dinamakan zakat adalah yang 1/40 ini, bukan yang harta asalnya. Ya. Jadi zakat ini dinamakan untuk harta, ya, yang yukhraj, yang dikeluarkan. Dikeluarkan untuk apa? Menggantikan apa? Dikeluarkan an malin au badan. Ya. Dikeluarkan dari harta atau dari badan, dari tubuh. Ya, ini pengganti dari tubuh. Akan diterangkan nanti ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu. Yani ada syarat-syaratnya. Baik syarat pada orang yang mengeluarkan zakat atau syarat pada barang yang dikeluarkan zakatnya. Ya, ala wajhin makhsus. Dari definisi ini, kita bisa mengetahui bahwa secara umum zakat terbagi menjadi dua, ada zakatu malin dan ada zakatu badan. Ada zakat pada harta yang dibebankan pada harta dan ada zakat yang dibebankan pada tubuh. Ya. Dikatakan ismun lima yukhraju ammalin au badan. Zakat adalah nama, penamaan untuk harta yang dikeluarkan dari harta atau dari tubuh. Kalimat dari tubuh, yakni maksudnya zakat bagi tubuhnya. Karena itulah zakat ada dua, ada zakatu mal dan ada zakatu badan. Zakatu badan ini yang kita kenal dengan istilah zakatul fitrah. Zakat al-fitrah. Karena zakat fitrah itu dibebankan kepada badan, ya, bukan kepada harta. Bukan kepada apa? Bukan kepada harta. Karena itulah zakat fitrah tetap diwajibkan kepada orang miskin selama dia punya. Ya, selama dia apa? Mempunyai makanan untuk dikeluarkan, maka dia wajib. Karena orang miskin pun punya tubuh, punya badan, karena itulah yang penting dia masih hidup, ya, maka dibebankan padanya dengan syarat yang akan diterangkan nanti tentunya. Jadi kalimat ala wajhin makhsus kembali kepada dua jenis harta ini. Zakat mal sesuai dengan tata cara tertentu, syarat-syarat tertentu, dan juga zakat badan ala wajhin makhsus. Akan datang juga keterangannya. Penulis di sini rahimahullah hanya menyebutkan zakat yang pertama, yaitu zakatu mal. Zakatu apa? Mal, dan tidak menyinggung zakatu badan, zakat harta. Dan insyaallah taala kita akan tambahkan nanti keterangan sedikit berkenaan dengan zakatul badan atau zakatul fitrah. Nah, maka kalimat penulis rahimahullah, al-amwal allati talzamu fiha zakah, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di sini tuh sudah tegas bahwa yang beliau bahas di sini hanyalah zakatul malin. Zakatul mal, bukan zakatul badan. Karena beliau menyebutkan di awalnya al-amwal, harta-harta. Ya, jadi tidak ada zakat badan disebutkan di matan sini. Nah, kemudian sebelum masuk ke persyaratan setiap dari apa? Syarat wajib dari setiap dari 6 jenis harta yang diwajibkan kena zakat. Di sini ada syarat-syarat umum untuk wajibnya zakat, dan syarat ini
berlaku umum untuk semua jenis zakat. Ya. Pada 6 jenis apa? Pada 6 jenis harta yang dikeluarkan berlaku padanya ya syarat-syarat ini. Kata para fuqaha, syurut wujubiz zakati khamsah. Syarat wajib zakat ada 5. Nah, perhatikan ketika dikatakan syurut wujubiz zakat, syarat-syarat wajibnya zakat. Artinya nanti terpenuhi 5 perkara ini baru wajib zakat. Plus plus syarat-syarat tambahan pada setiap zakat. Ya, jadi nanti zakat perdagangan atau zakat hewan ternak ada syarat khususnya, ada syarat umumnya. Syarat umumnya ya 5 ini. Plus ada syarat khusus. Kemudian zakat an-naqdan nanti, zakatun naqdain, zakat mata uang. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Apa syarat umumnya? Ya 5 ini. Syarat khususnya nanti akan ditambahkan. Zakat apa namanya? Muasyarat, tanam-tanaman. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Apa syarat umumnya? Ya 5 ini. Syarat khususnya nanti akan disebutkan tambahan. Demikian pula zakat barang dagang, barang zakat barang-barang perdagangan, ini 5 syarat umumnya, nanti ada tambahan syarat khusus. Demikian pula dafinul jahiliyah, ar-rikas dan ma'din, ini syarat umumnya dan nanti ada syarat khususnya. Jelas ya? Jadi di sini disebutkan 5 perkara dulu supaya tidak berulang. Karena 5 perkara ini merupakan syarat dari semua zakat. Ditambah dengan syarat-syarat yang khusus akan ditambahkan nanti pada setiap jenis zakatnya. Ya, supaya tidak berulang di setiap zakat, di sini dikumpulkan dulu 5 syarat yang mustarak, yang bersekutu padanya ke-6 jenis barang zakat ini. Ya. Syarat wajib zakat. Yang pertama adalah al-Islam. Nah, yakni al-muzakkinya harus muslim. Harus muslim. Maka orang kafir tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, dan orang kafir ini ada 2 jenis. Ada kafir asli dan ada kafir murtad. Kafir asli dengan kafir murtad. Kalau kafir asli, kapan dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban mengqadha zakat untuk semua hartanya di masa-masa dia kafir. Dia masuk Islam di usia 40 tahun, maka dia dan dari kecil dia sudah kaya misalnya, sudah banyak hartanya, maka tidak ada kewajiban mengqadha ya. 6 berapa? 25 tahun ya, kalau anggaplah dia balik 15 tahun ya. 6 zakat akan diterangkan nanti ya, berlaku untuk seluruhnya ya, bukan hanya balik. Nah, jadi kalau dia misalnya dia 40 tahun, maka sejak dari dikeluarkan tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat selama 40 tahun tersebut. Kalau memang dari kecil dia lahir dalam keadaan sudah punya harta yang banyak gitu ya. Nah, kalau dia masuk Islam ya dari agama sebelumnya. Nah, ini namanya kafir asli, yakni orang yang terlahir sebagai kafir kemudian masuk Islam, maka tidak ada kewajiban zakat baginya di masa-masa dia kafir, karena itulah tidak ada kewajiban mengqadha. Adapun kafir murtad, yakni asalnya dia muslim kemudian dia murtad. Kemudian dia murtad. Nah, kalau misalnya dia dalam hukum negara Islam, kalau ada orang muslim asalnya muslim kemudian dia murtad, maka hartanya harus ditahan. Hartanya harus apa? Harus ditahan, tidak boleh diberikan kepadanya. Dia murtad, maka apa? Ditahan hartanya. Nah, kalau misalnya dia ketika didakwai kembali, diingatkan kembali, dia kembali memeluk agama Islam, maka hartanya dikembalikan kepadanya. Ketika dia kembali memeluk agama Islam, maka semua hartanya dikembalikan kepadanya dan dia diwajibkan untuk membayar zakat. Kalau misalnya dia murtadnya setahun lebih, berarti kan ada waktu di mana dia wajib zakat. Kalau memang hartanya memenuhi zakat, memenuhi nisab, akan diterangkan nanti. Ya. Jadi kalau dia kembali ke dalam Islam, maka dikembalikan semua hartanya. Kalau memang dari awal hartanya itu banyak, maka dia dibebankan untuk mengeluarkan zakat ketika di tahun-tahun ketika dia murtad. Wajib dia mengqadha. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, waliyadzubillah, maka harta ini dihukumi sebagai fai, ya, dihukumi sebagai fai, ya. Ini harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan. Dan ini akan datang di
hukum khusus berkenaan dengan fai di kitabul jihad. Ya, di kitab al-jihad. Nah, ini syarat yang pertama harus Islam. Kemudian syarat yang kedua al-hurriyah, harus merdeka. 6. Maka tidak ada kewajiban zakat pada budak. Kenapa? Karena budak itu harta dan harta tidak memiliki. Jelas ya? Ketika dia tidak memiliki atau ketika harta itu dia yang dimiliki, maka dia tidak dianggap memiliki sesuatu sehingga dia tidak dikenai zakat. Kecuali kata para ulama, kecuali budak al-muba'ab. Karena budak itu ada banyak jenis dalam Islam. Yang pertama ada budak al-qin, murni budak 100%. Ya, al-qin namanya, bil qaf. Kemudian ada abdun mukatab atau mukatib, hamba yang mencicil dirinya, mencicil dirinya agar merdeka. Tapi statusnya dia selama belum lunas dia membayar dirinya, ya maka dia tetap berstatus budak walaupun tinggal 1 rupiah misalnya, tinggal 1 rupiah, tetap dia budak sampai dia menyelesaikan seluruhnya baru dia merdeka. Ini namanya apa? Al-mukatib atau al-mukatab. Nah, kemudian ada juga apa? Ada juga ummul walad. Ummul walad ini adalah budak perempuan yang memiliki anak dari majikannya. Nah, kemudian ada muba'ab. Nah, atau ada juga apa namanya? Abad yang muba'ab, yakni yang sebagian dirinya merdeka, sebagian dirinya budak. Misalnya dia dimiliki oleh 2 orang. Ya, ada 2 orang kongsian uang membeli budak. Kemudian setelah berapa lama, salah satu di antara mereka mengatakan, saya merdekakan bahagian saya. Maka setengah diri dari budak ini merdeka, setengah lainnya masih budak. Ini namanya muba'ab. Nah, muba'ab ini dia dikenai zakat pada bahagian dirinya yang merdeka. Pada bahagian dirinya yang merdeka. Jelas ya? Nah, karena harta ya budak yang muba'ab seperti ini, dia sudah bisa memiliki harta pada sebagiannya. Ya, pada sebagian. Misalnya hari ini dia kerja untuk tuannya, besok dia kerja untuk dirinya sendiri dan itu milik dia sendiri, tidak disetorkan ke tuannya. Di hari dia merdeka, ya tergantung pengaturannya gimana. Misalnya karena dia setengahnya merdeka, setengahnya budak, berarti misalnya perjanjiannya dengan tuannya, 1 pekan ini saya kerja sama kamu sebagai budak, pekan depan saya merdeka, ya ini saya kerja untuk diri saya sendiri. Nah, kalau dia punya harta sendiri, sudah mencukupi nisab sesuai dengan aturan, ya maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ini namanya al-muba'ab. Namanya apa? Al-muba'ab. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, al-milku tam. Harta itu harus dimiliki secara sempurna, baru wajib zakat. Adapun harta yang tidak dimiliki secara sempurna, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Misalnya, harta yang dimiliki oleh majikan dari budaknya yang mencoba memerdekakan dirinya, mukatab ini. Anggaplah misalnya dia mengatakan saya merdekakan kamu kalau kamu ya membayar misalnya harta 300 juta misalnya. Tentu saja ketika dicicil dikit-dikit akan ada waktunya di mana harta pembayaran dirinya ini sudah mencapai nisab. Sudah mencapai apa? Mencapai nisab. Akan diterangkan nanti. Sudah mencapai nisab. Di tahun kedua, tahun ketiga akan mencapai nisab. Nah, harta yang berada di tangan majikannya ini, walaupun sudah mencapai nisab, maka majikannya tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dia pegang. Tidak wajib. Hatta walaupun sudah terkumpul di tangannya sudah 150 juta, sudah setengahnya, tetap tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi majikan ini pada 150 juta ini. Ya. Kenapa? Karena dia belum memiliki harta itu secara sempurna. Di mana akan diterangkan nanti dalam bab al-muamalat al-maliyah bahwa akad mukatab ini, akad mukatabah, akad mencicil membayar ya, memerdekakan diri dari seorang budak, ini akadnya jaiz min tarfin. Akad yang boleh dibatalkan oleh sebelah pihak, dalam hal ini pihak budak.
Adapun pihak majikan tidak boleh dia membatalkan. Kapan dia sudah setuju dengan akadnya, maka dia tidak boleh membatalkan. Adapun budak, maka dia berhak, dia boleh untuk membatalkan akadnya. Nah, kenapa dikatakan kepemilikan hartanya masih dhaif, belum dimiliki secara tam, secara sempurna? Jadi kepemilikannya masih dhaif, masih lemah. Karena ketika misalnya tinggal 1 juta lagi, anggaplah tinggal 1 juta lagi, si budak sudah merdeka, maka budak tetap punya opsi untuk mengatakan, sudah saya mau membatalkan akad mukataba ini, ya saya tetap mau jadi budak saja, kembalikan semua uang saya yang dulu. Boleh seperti itu. Ya. Karena itulah harta yang dipegang oleh majikan walaupun jumlahnya sudah melebihi nisab tidak ada kena zakat. Kenapa? Karena berpotensi hilang seketika. Ini namanya milkun dhaif, kepemilikannya masih lemah. Ya, zakat hanya dibebankan kepada kepemilikan yang sempurna. Kemudian syarat yang keempat adalah al-muayyan. Yang dimaksud dengan al-muayyan di sini adalah orangnya. Jadi pemilik hartanya jelas. Harta itu dimiliki oleh individu. Dimiliki oleh individu tertentu. Si fulan, si fulanah, ya. Jelas orangnya siapa. Karena itulah tidak ada zakat pada harta yang dimiliki secara bersama, dimiliki bersama di mana pemiliknya tidak jelas siapa. Misalnya duit kas masjid. Kadang kas masjid sampai 100 juta. Bertahan bertahun-tahun gitu. Apakah zakat masjid ini, harta kas masjid ini ada zakatnya? Jawabannya tidak ada, karena tidak ada yang memiliki. Siapa pemiliknya? Ya kan? Siapa pemiliknya harta tersebut? Itu kumpulan dari uang orang banyak gitu. Ya. Maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Demikian pula zakat pada wakaf. Pada apa? Pada wakaf. Misalnya dikatakan ini saya wakafkan sawah ini, ya, sawah ini berapa petak sawah ini untuk orang-orang miskin, ya, untuk orang-orang miskin, al-fuqara wal masakin, atau untuk pondok pesantren di kabupaten ini misalnya, untuk santri-santri makannya, di mana hasil dari 2 petak sawah ini mencukupi nisab 1 kali panen. Tapi yang seperti ini tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena ini harta wakaf. Tidak lagi dimiliki oleh si fulan yang mewakafkan, dan juga tidak dimiliki oleh al-mauquf alaihi, kepada orang yang diwakafi. Karena itu milik bersama. Milik apa? Bersama. Jelas sampai sini ya? Maka tidak ada zakat pada harta-harta yang pemiliknya tidak jelas, ghairu muayyan. Zakat hanya dibebankan kepada harta-harta yang pemiliknya itu muayyan, jelas siapa pemiliknya. Kemudian yang terakhir, syarat yang kelima adalah al-mutayaqqan wujuduhu. Ya, yakni orangnya ini. Al-muzakkinya, orangnya itu dipastikan keberadaannya. Ya, dipastikan keberadaannya. Ada orangnya jelas dan dipastikan bahwa dia hidup. Nah, maka dikecualikan dari sini adalah keberadaan janin yang hidup dalam perut ibunya. Dia tidak tidak wajib mengeluarkan zakat untuk harta si janin ini, ya. 6. Hatta walaupun kemudian dia lahir dari perut ibunya dalam keadaan meninggal, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kepada ahli warisnya. Contoh, seorang laki-laki meninggal, ya. Laki-laki meninggal, ya. Dia meninggalkan istri, ya, 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki dalam janin, ya, janin, dan sudah hidup. Jadi sudah masuk bulan ke-4, bulan ke-5, sudah jelas ada jantungnya, ya. Nah, detak jantungnya diperiksa oleh dokter, hidup, sudah ada nyawanya dalam. Ya, maka harta dari laki-laki yang meninggal ini dibagi kepada istrinya, ya, mendapatkan 1/8, ya kan. Kemudian sisa hartanya dibagi ke 3 anaknya, 2 orang perempuan yang hidup, ya, yang sudah lahir, dan 1 orang laki-laki yang belum lahir, dengan patokan az-dzakaru mithlu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Nah, maka harta bagi janin ini, jelas sampai sini ya. Mauquf, apa artinya mauquf? Ya. Mauquf artinya ditahan, disimpankan untuk dia.
Jadi di sini wakaf bukan wakaf istilahi wakaf ya. Jadi wakaf di sini bermakna al-habsu, ditahan, disimpankan untuk dia. Disimpankan untuk dia. Nah, kalau misalnya jumlah harta yang diwarisi oleh anak laki-laki dalam janin ini melebihi nisab, maka tetap tidak wajib dikeluarkan zakat baginya. Tidak wajib dikeluarkan zakat baginya. Jelas ya? Kemudian kalau dia keluar dalam keadaan meninggal, ya, keluar dalam keadaan sudah meninggal, maka otomatis kan sisa harta dia dibagi-bagikan ke ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ibunya masih hidup sama saudarinya 2 orang. Ya. Nah, ahli waris ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat bagi harta janin ini sebelum dibagikan. Tidak wajib. Langsung dibagikan saja. Karena memang zakat tidak wajib bagi janin ini dari asal. Ketika dia keluar meninggal ya, tidak wajib zakat. Tidak wajib dikeluarkan zakat dari harta yang dia tinggalkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini 5 syarat dari syarat wajib zakat pada semua jenis harta. Karena itulah kalau salah satu dari 5 syarat ini hilang, maka 6 harta yang disebutkan tidak ada yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karena ini syarat mustarak, syarat yang bersekutu pada 6 jenis harta itu semuanya. Ya. Nanti kalau terpenuhi 5 syarat ini, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Ya kita katakan tergantung syarat-syarat tambahan. Ada syarat-syarat tambahan akan diterangkan nanti pada setiap jenis zakat. Ada syarat-syarat tambahannya. Jadi walaupun 5 syarat ini terpenuhi, ya masih ada syarat tambahan yang harus dipenuhi. Tapi kalau salah satu dari 5 syarat ini tidak terpenuhi, sudah jelas tidak mungkin ada zakat. Tidak wajib zakat pada apa? Pada 6 jenis harta yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian satu hal yang penting yang tidak disinggung oleh penulis rahimahullahu taala berkenaan dengan niatuz zakat. Ya, karena zakat ini adalah ibadah yang wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwa harus ada niat pada ibadah termasuk zakat. Karena itulah wajib bagi al-muzakki untuk berniat ketika mengeluarkan zakatnya. Ya. Dia niat dengan hati itu asal, atau kalau dia mau bantu hatinya dengan lisannya, maka boleh. Kan disunnahkan, dianjurkan. Dikatakan misalnya hadza atau hadhihi zakah. Ya. Ini adalah apa? Ya. Ini adalah zakat. Ya, ini adalah zakat. Nah, atau dikatakan kalau dia merujuk kepada mal, harta ini mal berarti muzakkar ya. Ya, kalau dia merujuk kepada hadzal mal zakat gitu ya. Nah, hadzal mal zakah. Harta ini adalah zakat. Atau hadzal mal fardu sedekah. Ya, fardu sedekah. Harta ini fardu sedekah. Nah, kalau dia pakai zakat, maka tidak ada kewajiban menambahkan kata fardu. Karena semua zakat itu wajib, tidak ada zakat yang sunnah. Tapi kalau dia menggunakan kata sedekah, maka wajib ditambahkan fardu. Karena sedekah ada 2, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Maka dikatakan hadzal mal fardu sedekah. Ya. Baik. Nah, atau dia mengatakan hadza sadaqatu mali al-mafruḍah. Hadza sadaqatu mali al-mafruḍah. Ini adalah sedekah hartaku yang wajib. Ya, sedekah hartaku yang wajib. Nah, ini niat zakat. Ya, ini niat zakatnya. Dan tidak ada kewajiban untuk mentakyin zakatnya. Misalnya dikatakan hadza zakatut tijarah, ini zakat perdagangan saya, hadza zakat an-naqdain, zakat mata uang, enggak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban mentakyin jenis zakatnya. Pokoknya yang wajib adalah niatkan itu zakat, ya. Ini adalah zakat saya. Ketika diserahkan kepada orang miskin, dia mau pakai bahasa Indonesia terserah untuk menguatkan apa yang dalam hatinya. Ini zakat saya. Ya, ini sedekah wajib saya. Ya, sedekah wajib saya. Jelas sampai sini? Nah, tidak boleh dia mengatakan misalnya meniatkan dalam hatinya ini sedekah dari saya, enggak boleh. Kalau dia niatkan zakat, maksudnya zakat tapi dia mengatakan ini sedekah, tidak syah. Ya, karena sedekah ada yang wajib, ada sedekah sunnah. Enggak boleh dia mengatakan tolong diterima ini sedekah saya. Enggak boleh. Harus dikatakan ini zakat dari saya. Ya. Jelas sampai sini ya? Nah, atau dia mengatakan ini adalah kewajiban harta saya. Ini harta saya bawa, uang atau beras saya bawa, ini sebagai kewajiban harta saya. Ini juga tidak syah. Karena kewajiban harta
Banyak, bukan cuma zakat, ada kewajiban-kewajiban lain. Ada kafarat, ada nazar, ya kan? Maka kalau dia katakan ini adalah kewajiban harta saya, tidak syah. Ya, kalau dia katakan ini sedekah dari saya, tidak syah. Kalau dia niatkan zakat. Ya. Jadi harus dia katakan, tapi kalau dia mengatakan ini zakat saya, cukup. Itu paling minimal. Ini zakat saya. Kalau dia menggunakan kata sedekah, maka wajib diiringi dengan kata fardu. Ini sedekah wajib. Ini sedekah wajib. Ya. Dan tidak wajib untuk mentakyin orang yang diberikan. Ya, ini sedekah saya untuk Anda, untuk Bapak siapa namanya? Untuk Bapak ini disebut. Tidak perlu, tidak wajib. Ya, tidak perlu, tidak wajib untuk mentakyin penerima zakat. Ya. Disebutkan siapa namanya dan seterusnya, tidak perlu. Sudah sampai sini? Nah, tapi kalau misalnya dia mentakyin namanya, ya, mentakyin namanya, lantas dia salah kasih orang, maka tidak syah. Ya, misalnya dia mengatakan ini harta saya untuk Bapak Fulan bin Fulan, ternyata salah orang, ya. Nah, maka di sini dia belum dianggap membayarkan zakatnya sampai dia serahkan kepada si Fulan. Kepada apa? Si Fulan atau yang mewakilinya. Atau yang mewakilinya. Jelas sampai sini? Taib. Karena itulah yang paling aman tidak perlu ditakyin orangnya. Pokoknya ini saya serahkan zakat saya kepada Anda. Siapapun Anda itu. Ya, yang jelas dia sudah pastikan sebelumnya bahwa orang yang dia berikan ini mustahik. Ya. Jadi tentunya di sini si muzakki juga harus punya dia punya kewajiban untuk sebelum menyerahkan harta kepada seorang, dia harus pastikan bahwa si fulan ini mustahik. Kapan dia tidak memastikan bahwa si fulan mustahik, ngasal saja dia kasih, ternyata belakangan ketahuan bahwa dia bukan mustahik, maka zakat bagi dia belum gugur. Ya, adapun yang tadi dianggap sedekah. Ya, dia bawa orang, dia kira orang ini misalnya tanpa mengecek, kan ada dugaan besar namanya. Dia tidak dugaan besar, dia cuman ini saya kasih kepada Anda zakat saya. Sudah dikasih zakat. Niatnya zakat. Belakangan ketahuan orangnya goir mustahik, bukan orang mustahik zakat. Maka yang dia serahkan tadi dihitung sedekah biasa, dia wajib untuk mengeluarkan apa? Masih wajib untuk mengeluarkan apa? Zakatnya. Ya. Kemudian adapun bagi anak-anak, karena kalau kita melihat di sini 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama tidak ada syaratnya baligh, enggak ada. Karena itulah sudah disebutkan tadi anak kecil wajib mengeluarkan zakat bahkan walaupun dia masih bayi, baru lahir, ya dia lahir dengan membawa harta banyak, ya. Dengan membawa harta banyak, misalnya dia lahir tidak lama dia lahir, masih 1-2 hari bapaknya atau ibunya meninggal, dia mewariskan harta banyak. Maka di sini dia juga wajib dikeluarkan zakatnya. Anak kecilin. Atau ada orang gila, nggak dipersyaratkan pada zakat itu harus akal. Iya. Karena itulah orang gila kalau dia punya harta wajib keluarkan zakatnya. Sudah sampai sini? Anak kecil bahkan bayi sekalipun kalau memenuhi syarat-syaratnya, demikian pula orang gila kalau memenuhi syarat-syaratnya laki-laki maupun perempuan wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam keadaan seperti ini yang meniatkan zakat adalah walinya, yakni yang mengurusi harta dari anak kecil ini atau yang mengurusi harta dari orang gila ini. Ketika dia mengeluarkan zakat untuk anak kecil atau orang gila ini, dia yang meniatkannya, ya, bahwa ini adalah zakat dari ini wali saya ini si fulan, ya. Tidak boleh dikatakan ini zakat dari saya karena bukan dia adalah wali dari si fulan yang mengeluarkan apa, si fulan yang memiliki harta, maka dia mengatakan ini adalah zakat dari wali saya si fulan, si anak saya ini atau saudara saya ini ya, yang gila yang dia rawat misalnya dan dia yang mengatur hartanya, ini zakat dari saudara saya ini, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian waktu berniat kapan? Sudah disebutkan bahwasanya waktu berniat asalnya itu di awal ibadah, bersamaan dengan awal ibadah. Ghaliban, pada umumnya, kebanyakannya. Tapi ada ibadah-ibadah tertentu yang boleh dimajukan niatnya sebelum awal ibadah, seperti akan datang nanti masalah puasa. Ya, tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh memunculkan niat puasa bersamaan dengan terbitnya fajar karena batal puasanya. Maka wajib untuk dimundurkan dari terbitnya fajar karena tidak mungkinnya bersamaan dengan terbitnya fajar.
Nah, pada zakat ini, pada dasarnya yang paling afdol, ya, yang paling afdol adalah seorang menyerahkan zakat dia sendiri dari tangan dia berpindah kepada tangan mustahik, fakir miskin misalnya. Maka yang paling ideal adalah dia meniatkan zakat ketika dia menyerahkan harta itu ke tangan orang miskin. Yani pada proses perpindahan harta dari dia kepada orang miskin itu, disitulah dia munculkan niatnya. Itu yang afdolnya, itu yang idealnya. Namun, dia niat pada zakat ini boleh terundur, sama seperti puasa. Boleh diundurkan sebelum penyerahan. Ya, sebelum apa? Sebelum penyerahan. Nah, misalnya sudah terkumpul zakat fitrah. Sudah dia sudah mau keluarkan zakat fitrah. Ya. 3 hari sebelum puasa, sebelum lebaran, dia sudah menghitung berapa zakat fitrah untuk keluarga saya. Dikeluarkan, oh sekian kilo, sekian liter. Dikeluarkan, dihitung, kemudian dipisahkan. Ya, ini beras asli yang beras yang dia mau makan. Nah, ini beras yang dia akan keluarkan sampai zakat fitrahnya. Dia sudah dipisahkan, namanya azal. Sudah diazal, sudah dipisahkan. Ya, dipisahkan tempatnya harta beras zakat sama beras yang dia makan sehari-hari. Nah, kalau misalnya dia meniatkan zakat fitrah ketika dia memisahkan beras ini, maka syah, boleh. Walaupun ketika dia menyerahkan beras itu kepada orang miskin, dia tidak niat lagi, maka tidak masalah, sudah syah. Karena dia meniatkan ketika azal, indal azal. Demikian pula kalau dia mengeluarkan zakat mata uang atau zakat pertanian misalnya, ya. Dia sudah hitung hartanya, misalnya pekan depan sudah jatuh haulnya uang saya ini, harta uang saya. Pekan depan. Udah, dari sekarang dia hitung semua, ya. Kemudian ketika dia hitung, oh berapa ini? 2,5%-nya sekian. Saya keluarkan 2,5% ini, saya simpan di sini. Itu namanya azal, dipisahkan, dikeluarkan. Nah, kalau dia niatnya di situ, ketika dia berniat di situ bahwa ini zakat harta, maka itu sudah syah. Walaupun kemudian dia tidak berniat lagi ketika menyerahkan kepada orang miskin nanti. Kita katakan yang paling ideal yang tadi. Tapi kalau dia memajukan niatnya ketika memisahkannya, ketika dia memisahkannya, maka dibolehkan, dan itu sudah mencukupi dari niat zakatnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kenapa boleh dimundurkan? Kenapa boleh dimajukan, mau saya niatnya? Karena tujuan dari zakat ini hakikatnya adalah untuk menutupi kebutuhan mustahik. Dan ketika dia sudah mengazal, sudah memisahkan hartanya bahwa ini harta tidak boleh diganggu, ini zakat ini, mau diserahkan nanti pada harinya. Ya. Ketika dia sudah pisahkan, maka ini sudah sudah dianggap menutupi ya kebutuhan mustahik, tinggal diserahkan saja. Karena itu harta tidak akan diganggu. Karena itulah dibolehkan untuk dimajukan niatnya. Ya. Nah, jelas sampai sini. Jadi kalau dia meniatkan ketika niat zakat dia munculkan ketika dia memisahkan harta, atau dia pisahkan dulu hartanya tapi dia belum niat. Dia pisahkan dulu, setelah dia pisahkan baru dia niatkan bahwa ini yang saya pisahkan, ini zakat saya. Ini juga syah, tidak ada masalah. Ya. Walaupun nanti ketika dia serah terima tidak ada niat, maka ini sudah syah. Nah, adapun kalau dia meniatkan zakat sebelum dia melakukan azal, sebelum dia memisahkan, ya, sebelum dia memisahkan, maka ini tidak syah. Misalnya ini uangnya dia hitung secara global, oh ya, mencukupi nisab. Pekan depan keluar zakat. Pekan depan tiba haulnya keluar zakat. Tapi dia belum pisah. Kemudian dia niat memang nanti ini sebagian darinya 2,5% dari harta saya ini saya akan zakat. Dia niat duluan. Setelah itu dia baru azal. Ketika azal tidak ada lagi niat. Ya, sebelum dia bagikan, dia serahkan, tidak ada lagi niat. Ketika penyerahan juga tidak ada niat. Maka yang seperti ini tidak syah. Ya. Jadi paling cepat dia boleh majukan niat zakatnya adalah bersamaan ketika dia memisahkan harta zakat. Itu paling cepat. Sebelum itu tidak syah. Sebelum itu tidak syah. Ya. Kemudian boleh juga kalau misalnya itu, kalau tadi dia menyerahkan zakat sendiri, apakah sendirinya ini kepada
orang miskin, ataukah dia menyerahkan sendiri zakatnya kepada as-sa'i. Sa'i itu adalah amil zakat yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Jadi dalam hal ini kalau dia niat, misalnya ada petugas pemerintah, dan anggaplah sekarang di Basnas ya, Basnas. Dia membawa hartanya ke Basnas dan dia niat zakat ketika menyerahkan ke Basnas, maka itu syah, walaupun Basnas bukan mustahik. Ya, tapi dalam hal ini Basnas diposisikan seperti mustahik. Yani kita boleh berniat ketika menyerahkan kepadanya. Ya. Demikian pula kalau kita pisahkan, mau diserahkan ke Basnas nanti, boleh ketika dipisahkan tadi, boleh berniat. Nah, ini kalau dia serahkan sendiri. Sekarang bagaimana kalau dia pakai wakil? Misalnya sekarang kayak zakat fitrah. Zakat fitrah kan di masjid-masjid hampir ya, hampir semua masjid itu wakil, bukan amil. Wakil dari wakil dari kita. Wakil dari kita untuk kita serahkan kepada orang miskin. Katakan begini, kita kan ketika membawa harta kepada masjid, kita posisikan dia sebagai wakil, tolong dibagikan kepada mustahik, kan begitu. Dia wakil saya. Nah, maka niatnya di sini adalah sebelum dia menyerahkan kepada apa? Ya, sebelum dia menyerahkan kepada ketika dia menyerahkan kepada wakil, afwan. Ya, ketika dia menyerahkan kepada wakil. Jadi, ketika dia menyerahkan kepada pengurus di masjid, dia serahkan 6, maka di situ dia meniatkan ini saya wakilkan kepada Anda untuk menyerahkan zakat saya kepada mustahik. Jelas sampai sini? Tidak boleh ketika dari rumah misalnya sebelum dia bawa ke amil ke pengurus masjid, dia sudah niat memang. Enggak syah. Jadi kalau dia melalui wakil, ya, apakah itu masjid atau misalnya saya mau pergi, saya titip sama tetangga saya, ini tolong nanti zakat saya diserahkan kepada si fulan, dia lagi tidak ada dan saya mau pergi. Nah, maka niat saya ini paling cepat adalah ketika saya serahkan kepada tetangga saya. Saya katakan ini zakat saya wakilkan kepada Anda untuk diserahkan kepada si fulan. Ya. Atau kepada orang miskin kalau dia tidak menentukan orangnya, kepada orang miskin. Nah, maka di situ paling cepat niatnya. Paling cepat niatnya. Adapun sebelum dia serahkan kepada wakilnya, dia sudah niat duluan, dan ketika penyerahan kepada wakil tidak ada niat, maka ini tidak syah. Ya, ini tidak syah. Jelas sampai sini? Ini hal penting berkenaan dengan niat yang banyak direlaikan oleh sebagian orang, ya, berkenaan dengan zakat ini. Hanya datang kemudian langsung tolong ini diterima. Ya kan? Diterima. Taib. Kalau dalam hatinya diterima, yakni ini zakat saya, karena kan yang penting memang dalam niat ya hati kan gitu. Tempatnya niat di hati. Mulut hanya membantu. Ya. Tapi kalau di hati pun dia tidak meniatkan, maka ini bermasalah. Ya. Taib. Ini tambahan berkenaan dengan masalah niat. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, al-amwal allati talzamu fiha zakat sittatu anwa. Harta yang wajib dikeluarkan zakat ada 6. Yang pertama ada an-na'am. Nah, ini zakat yang pertama, yakni an-na'am. Zakat binatang ternak, hewan ternak. Baik. Nah, an-na'am ini adalah hewan ternak, hewan jinak yang diternakkan. Yang mana ini mencakup onta dengan semua macam jenis onta, yang satu punuknya, yang dua punuknya, dengan semua jenis onta, ya. Yang besar maupun yang kecil, Kemudian yang kedua al-bakar, sapi dengan semua jenis sapi, ya, dari manapun asal sapinya, asal daerah sapinya, jenisnya. Semisal dengan sapi jamus, kerbau, ini masih sejenis dengan sapi, ini juga wajib dikeluarkan zakatnya, ya. 6. Kemudian al-ghanam, yakni kambing dan domba. Al-ghanam ini penamaan umum untuk al-ma'az dan al-dha'an. Ma'az itu mim ain zin, al-ma'zu itu adalah kambing, dan dha'an, hamzah nun, dha'an itu domba. Nah, ghanam ini penamaan umum untuk keduanya. Ghanam itu penamaan umum untuk al-ma'az dan untuk untuk al-dha'an. Nah, ini harta yang wajib hewan ternak yang terkena zakat padanya, yakni onta, sapi, kerbau, kambing dan domba.
Karena itulah tidak ada zakat pada hewan yang lain seperti kuda. Tidak ada. Sebagaimana budak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Budak. Ya, kenapa dimasukkan ke hewan? Ya ini ya bukan merendahkan, maksudnya dari suatu sudut pandang rokik itu sama seperti hewan yang dimiliki, karena rokik itu kan budak yang dimiliki. Ya. Nah, maka tidak ada zakat pada kuda atau pada budak. Demikian pula tidak ada zakat pada hewan peranakan antara harta zakat dengan selain zakat. Misalnya kuda, peranakan kuda dengan sapi misalnya. Peranakan kuda dengan sapi. Ya, sapi induknya yang satu zakat, tapi kuda induknya yang satu tidak. Ya, maka peranakan antara hewan zakawiyah dengan yang bukan ini tidak diwajibkan zakat padanya. Ya. Jadi yang zakat hanyalah onta, sapi, kerbau, kambing dan domba. 6. Ini apa namanya? Hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selain daripada itu maka tidak ada hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, kemudian syarat wajib zakat apa 6. Syarat wajib zakat an-na'am, zakat hewan ternak ada 3. Ya, sebenarnya ada 4, ya tapi la ba'sa bihi. Nah, yang keempat sebenarnya bisa dipahami dari asal. Akan diterangkan nanti. Nah, kebanyakan ulama hanya menyebutkan 3, tapi ada sebagian menambahkan syarat yang keempat. Di bagian ini hanya disebutkan 3, di diktat saya sebutkan 4. Dan kita akan sebutkan nanti alasannya mengapa sebagian menambahkan yang keempat. Tapi yang secara umum disebutkan, kebanyakan menyebutkan 3 ini. Iya. Syarat wajib zakat pada hewan ternak ada 3. Yang pertama, ya, yang pertama adalah ayyum dia alaiha haulun kamil. Yani hawalanul haul. Harus berlalu 1 tahun kamil, sempurna. Dan kata haul, ya, haul atau sanah atau am yang dimaksud di sini adalah adat, yakni bilangan tahun, yakni 360 sekian hari. Ya, 360 sekian hari. Ini dimaksud haul di sini. Jadi bukan haul di sini berupa apa namanya? Berupa perhitungan tahun. Tahun 2442 ke 1443, bukan. Tapi yang dimaksud di sini hawalanul haul kamilan, yakni a'daduhu. Hari-harinya berlalu 365 hari. Ya. 6. Kapan sudah berlalu? Afwan, bukan 365 ya, 300 sekian hari lah, ya, setahun. Tentunya tahun di sini tahun Qamariyah, bukan tahun Miladiyah. Ya, bukan tahun Miladiyah. 6. Setahun penuh, 300 sekian hari. 6. Kemudian syarat yang kedua, antakuna nisaba. Harus apa? Yang kedua, 6. Antakuna ra'iyatan fi kala'i mubah. Yang kedua, harus diternakkan di padang rumput yang mubah. Ya. 6. Harus diternakkan di rumput yang mubah, bukan padang rumput ya, rumput yang mubah, yakni makanan, rumput atau yang lainnya. Kala ini makanan hewan. Ya, rumput atau yang sejenisnya. Yang mubah akan diterangkan nanti, yakni bukan kala yang haram. Ya, bukan kala yang haram. 6. Dan yang ketiga, antakuna nisaba, harus memenuhi nisab. Harus memenuhi nisab. Onta ada nisabnya, sapi kerbau ada nisabnya, kambing domba juga ada nisabnya. Kapan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan apa namanya? Zakatnya. Jadi syarat yang pertama adalah hawalanul haul. Berlalu 1 haul, 1 tahun. Qamariyah tahdidiyah. Ini pas, harus tepat setahun, tidak boleh kurang lebih. Tidak boleh kurang. Harus tahun baru wajib. Syarat yang kedua adalah as-saum. Hewan ini harus saum, yakni digembalakan gitu ya. Akan diterangkan nanti. Dan yang ketiga adalah bulughun nisab. Ya, mencapai nisab. Nisab adalah kadar harta terendah di mana diwajibkan zakat padanya. Diwajibkan zakat padanya. Taib, ini 3 syarat wajibnya zakat hewan. Dan sebagai menambahkan syarat yang keempat, yaitu bahwa hewan ternak itu bukan awamil, bukan hewan ternak pekerja. Ya. Bukan sapi pekerja, onta pekerja, atau pekerja ya, domba misalnya atau kambing ya. Biasanya kan sapi yang dijadikan pekerja.
apakah untuk apa namanya, membajak sawah, ya, ataukah ontanya dipakai untuk membawa air, untuk menyirami tanaman, ini kan disuruh bekerja. Ya, disuruh bekerja. Ontanya memang onta ini tugasnya untuk mengambil air, untuk menyirami tanaman nantinya. Nah, ini hewan apa? Ini hewan pekerja. Hewan pekerja seperti ini tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena syarat zakat sudah disebutkan di awal ya, dari asal penamaan zakat, zakat itu hanya dibebankan untuk hewan yang memang ditujukan untuk dikembangbiakkan. Ya, dikasih makan supaya beranak kan begitu. Adapun hewan yang bekerja, dia tujuannya dia ada bukan untuk dikembangbiakkan, walaupun mungkin nanti berkembang biak, tapi asalnya bukan untuk itu. Kita pertujukan dia untuk bekerja. Yang seperti ini tidak dihitung ke dalam nisab. Tidak dihitung ke dalam nisab. Misalnya nanti ada 5 nisab paling minimal onta 5 ekor. Kalau dia punya 5 ekor onta, tapi yang satu onta pekerja, maka tidak ada kewajiban zakat onta padanya. Karena tidak ada zakat pada hewan pekerja. Ya, atau dimanfaatkan untuk tujuan lain yang penting bukan untuk dikembangkan. Ya, seperti misalnya disewakan. Onta disewakan atau sapi disewakan, ya nggak tahu gimana ya. Intinya disewakan, ya. Onta yang misalnya dijadikan sebagai kendaraan untuk wisata atau untuk ini foto-foto gitu ya, dipekerjakan, disewakan ke orang. Kalau ada yang mau foto atau mau naik ke atasnya, yang seperti ini juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya karena tujuannya bukan untuk dikembangkan. Jelas ya? Ini secara umum 4 zakat. Pada zakat hewan ternak, insya Allah akan diterangkan satu persatu 4 syarat ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.